my soul. I confide in you through all my darkest moments. Haleluya, kita berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Kita bangkit dari Bapak Saudara, kita bisa sapa kanan kiri kita, belakang depan kita. Tanyakan kabarnya, apakah engkau baik-baik saja Bapakku, Ibuku, temanku, saudaraku. Haleluya. Roh Allah ada bagi kita, amin. Bahwa dia naik, dia tidak meninggalkan kita. Dia berikan roh Allah bagi kita. Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang siap memuji Tuhan, kita angkat tangan kita ke sorga. Semuanya, kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus kita. Sebab Tuhan perkasa, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku.
tinggikan nama Yesus. Oh Tuhan kau perkasa. Come on. Dan imanku, Tuhan kau perkasa, percaya selamanya kehendakmu. Tuhan kau perkasa, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Yeah. Sempurna di dalamku. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Yeah. Bukan bangkit, bukan bang. Come on, GKI. Nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, dialah Raja. Raja, come on. Yeah. Oh, bukan bangkit, nyatakan bukan bangkit ya Bapa. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, menyatakan kebesarannya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Tuhan, Raja segala raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dia Raja, dialah Raja Tuhan, dialah Tuhan. Come on GKI, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. yang percaya Yesus Tuhan, mari berikan sorak-sorai bagi Dia yang telah memberikan kita kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja yang berkuasa Amin. sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau naik ke surga bagi kami. Engkau menyediakan tempat. Bagian kami mengerjakan Tuhan. Dan tetap kami berharap kepada Engkau yang telah meninggalkan kami dengan memberikan kami kuasa. Sehingga kami akan pergi Tuhan. Akan kasih Kristus. Harapanku
Yesus selamanya. Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Ya Tuhan berkuasa. Kala gelap menutupi Sandarku rahmat ilahi, ya setiap badai yang menghadang, Amin Tuhan. jangkarmu yang Mari katakan. meneguhkan, jangkarmu yang meneguhkan. Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan yang percaya, mari sama-sama katakan lebih lagi. Kristuslah, Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Dalam setiap masa, Kristus yang berkuasa, Kristus yang berkuasa. Sangkakala kan berbunyi, Apakah engkau siap untuk Yesus datang dalam Dia hidupmu? datang. Mari sambut Sang Juru Selamat yang akan memberikan kita kuasa. Dengan jubah Amin Tuhan. kebenarannya, sempurna di belakang Sangkakala Sangkakala kan berbunyi, Dia datang ku ditemui dengan jubah
yang berkuasa. Kau berkuasa. Namamu Kami besar. berikan hidup kami bagimu Tuhan. Kristus, kami berharap padamu. Kau yang memberikan kami roh kebenaran-Mu.
Kami datang padamu Tuhan dengan penuh keberanian oleh kuasa firman-Mu. Kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat rencana-Mu yang begitu indah bagi ciptaan-Mu. Bukan kami saja yang Engkau selamatkan, sudah banyak jiwa Engkau selamatkan. Bahkan ke depan ini pun banyak jiwa Engkau selamatkan. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami sebagai gereja-Mu. Dan sebelum kami beribadah pada hari ini, kami telah berdoa berpuasa untuk gereja Tuhan ini, agar kami kembali membawa jiwa kepadamu Tuhan. Masih banyak jiwa yang tersesat, yang penuh dengan dosa. Kesaksian-kesaksian yang Kau berikan bagi kami sebagai pengalaman kami bersama dengan-Mu. Banyak jiwa sedang menantikannya. Mujizat dan kuasa yang Kau berikan bagi kami, kami juga ingin membagikan kepada keluarga, juga kepada tetangga-tetangga kami. Inilah yang Engkau katakan hidup berkelimpahan. Karena selama kami mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, maka sekaliannya Engkau tambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami, hati kami sudah melekat pada firman Tuhan. Sehingga hati kami selalu dan selalu ingin menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, ketika kami sampai di tempat ini, kami dapat mempersembahkan pujian penyembahan kami. Bahkan musik juga dapat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat doa, di mana kesempatan Engkau berikan bagi kami tadi pagi. Sebelum kami melayani dan beribadah, menang dulu kami dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berdoa, bercakap-cakap dengan-Mu Tuhan. Sehingga saat ini hati kami pun siap ditaburi oleh firman Tuhan. Firman yang kami percayai, firman yang kami imankan, firman yang menjadi jalan bagi kami, firman menjadi kesembuhan bagi kami, firman yang menjadi jawaban bagi kami. Kami tidak keluar dari firman-Mu selama kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat diberkati lewat firman Tuhan mengenai kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang berbicara lewat firman-Mu bagi setiap yang percaya kepada-Mu Tuhan. Saya juga percaya Roh Kudus pada saat ini memimpin saya, sehingga firman-Mu tentang kenaikan-Mu dan tujuan-Mu bagi kami, Engkau naik sampai juga Tuhan kami kepada tujuan-Mu, karena ada Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya semuanya. Haleluya. Boleh senyum ke sebelahnya, saudaraku yang kekasih. Oke. Haleluya. Selamat datang, dan kita juga saudaraku mengucapkan kepada diri kita dapat mengikuti kenaikan Tuhan Yesus. Sebagai saksi setiap tahun kita diberkati, diberikan waktu, dan kita juga diberikan kesempatan untuk beribadah, juga untuk melayani, dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Melalui hari ini kita dapat merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia bukan hanya menantikan kita, tetapi
kuasanya sudah Dia berikan kepada kita, supaya kita berkuasa selama hidup kita melakukan firman, memberitakan firman, menjadi saksi, sehingga ketika Tuhan datang kita pun ikut terangkat bersama dengan Dia. Jadi jangan bosan dengan kelelahan yang kita alami, juga penderitaan, ujian, bahkan terkadang ada cobaan, tapi semuanya telah diberikan Tuhan kuncinya kepada kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai, maka tidak ada roh apapun yang dapat menguasai hati orang yang percaya. Itulah yang kita kejar, itulah yang kita kerjakan. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita, dan sebagaimanapun diri kita dipercayakan di tengah keluarga kita sebagai kepala keluarga, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, maka Tuhan, saudaraku, yang mengambil alih dan menuntun kita. Namun karena kita masih hidup di dunia dan masih ada tubuh manusia di dalam roh kita, maka kita ikut menderita. Misalnya hujan turun pada pagi hari, yang pergi keluar pasti saudaraku mengalami kedinginan atau sedikit kehujanan kalau tidak ada persiapannya, saudaraku. Ada lagi, saudaraku, contohnya kalau terik matahari, kalau kita, saudaraku, sedang di perjalanan atau sedang berada di luar, kita juga sama-sama merasakan terik matahari. Jadi tubuh kita ini masih merasakan sakit, masih merasakan penderitaan. Amin. Tapi kita tahu, saudaraku, tubuh kita ini bukan ini yang akan diangkat, tapi roh kita, jiwa kita. Mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini judul firman Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid tidak takut. Yesus naik ke surga untuk mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari kita, saudaraku, belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Ini firman Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi jemaat GKI Padang, supaya kita kuat pulang dari tempat ini bertambah kuat. Amin, saudaraku, bertambah kuat. Nah, ketika kita, saudaraku, menghadapi tantangan oleh karena firman diperhadapkan kepada kita, karena kita sudah mendengarkan firman, lebih mudah bagi kita untuk melakukannya dan menggenapkannya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dialah Sang Juru Selamat bagi manusia. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi dunia. Dia ditangkap dan dihukum mati. Tetapi kematian yang dialaminya itu tidak dapat menghancurkan dia. Tidak dapat menahan rencana yang sudah direncanakan Tuhan sejak semula. Dan Yesus hidup kembali, lalu dia naik ke surga. Berarti tubuh Kristus tidak tinggal membusuk di dalam kubur itu, tetapi sesungguhnya sudah bangkit dan dimuliakan. Mari kita belajar pada firman Tuhan. Ada 3 poin yang dapat memberkati kita tentang kenaikan Tuhan, di mana pada hari ini kita dapat merayakannya bersama. Kita dapat merayakan bersama seperti ini. Dan tidak habis-habisnya kita merayakan kebangkitan Tuhan, karena melalui kebangkitannya maka hidup kita, esok hari kita, masa depan kita ada
punya kesempatan dan Tuhan menjamin masa depan itu bagi kita. Jadi tidak cukup hanya saat ini saja kita merayakan kebangkitan maupun kenaikan Tuhan Yesus kita. Tapi selama kita mengingat firman Tuhan, selama ada firman Tuhan di dalam mulut kita, mari kita rayakan ya kenaikan Tuhan Yesus. Poin yang pertama saudaraku, kita dapat melihat dalam Kisah 1 ayat 3. Setelah Yesus bangkit dan hidup, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Pada waktu saudaraku berdoa tadi pagi, di mana saudaraku, saya dan saudara menginginkan melalui kebaktian kita pada hari ini, mari bertambah-tambahlah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang telah lahir, yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita percaya. Jadi kita ini seperti baterai, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita terhubung dengan Tuhan kita, disitulah kesempatan ya kita sebagai baterai diisi ulang kembali. Jangan sampai habis, tapi isi terus. Bahkan sesuai dengan kebutuhan kita, juga sesuai dengan rencana Tuhan, dan juga sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa saya ulang-ulang mengatakan kepada kita untuk mengingatkan kita? Supaya bersyukur. Di mana kita menjadi saksi atas diri kita dan keluarga kita. Kita bisa melihat diri kita dan kita ikut merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Dan kitalah sebagai saksinya. Saksi kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus melalui ibadah kita, melalui firman Tuhan dan melalui kepercayaan kita. Walaupun tidak secara fisik dia menunjukkan, tetapi ada roh firman yang kita baca untuk kita percayai dan untuk kita imankan dan untuk kita kerjakan. Kita lihat saudaraku ya, di dalam Lukas 24 ayat 33 sampai ayat 36. Firman Tuhan tadi berkata dalam Kisah 1 ayat 3. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit. Berkali-kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita lihat saudaraku di dalam Lukas 24. Supaya semakin teguh. Semakin yakin dan semakin percaya. Lewat firman Tuhan tadi Kisah 1 ayat 3 berarti masih ada yang belum percaya dan yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk kepada Lukas 24 ini banyak tanda dan banyak bukti, banyak cara Tuhan mengajari kita untuk percaya kepada kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Banyak caranya dan banyak buktinya. Jadi apa yang kita percayai sejak tadi pagi waktu kita bangun, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita minta supaya Tuhan memperlancar jalan kita, baik ibadah dan pelayanan kita. Jadilah seperti itu saudaraku. Itulah bukti bahwa kita adalah saksi atas kenaikan Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 24 ayat 33 sampai 36. 1-2 ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Amin, saudaraku. Apakah selesai firman Tuhan ini setelah kita baca? Firman Tuhan ini sudah terjadi dan terus terjadi. Dan inilah tugas kita bagi yang percaya untuk mengatakan bagi mereka yang belum percaya tentang kebangkitannya. Ada tanda, ada bukti, ada mereka yang melihat Tuhan Yesus. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 26. Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 26. Kita baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka takut karena mereka belum melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dapat merasakan bagaimana saudaraku mencekamnya ketakutan murid-murid pada waktu Tuhan Yesus mati. Kita lanjutkan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Siapakah Thomas? Thomas belum melihat dan dia belum yakin Tuhan Yesus bangkit. Dan dia berkata, sebelum tanganku ini saya cucuk ke tangan Tuhan yang berlubang paku itu, aku belum percaya. Amin. Mari kita lihat dan kita baca. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 1 dan ayat 14. Dan kita baca 1-2 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini meyakinkan kita yang sudah yakin. Kembali tertanam hati kita yang sudah tertanam kepada firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Yesus naik ke surga. Dia bukan hanya bangkit saja, tetapi dia naik ke surga. Amin, saudaraku. Dan saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus dilihat oleh murid-muridnya. Ini bukan hayalan, ini bukan cerita doang. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya, benar-benar dia nampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia bukan hantu. Seperti hantu menampakkan diri yang tidak melihat dan yang tidak melihat dan yang tidak bisa berbicara. Yang tidak bisa dilihat saudaraku dengan jelas, tetapi ini jelas. Bahkan dia berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke tanganku yang berlubang ini. Saudaraku yang kekasih, dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu semakin teguhlah keyakinan kita. Supaya esok hari kita semakin berarti hidup kita. Bukan lagi hari-hari kita yang mengalahkan iman kita. Tapi iman kitalah saudaraku yang menguasai hari-hari kita. Katakan amin. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih firman Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang kekasih. Tetapi murid-murid menyentuh dia. Amin. Nah dan dia bukan
Bahkan dia saudaraku makan makanan bersama-sama dengan murid-muridnya. Di sisi lain tubuhnya bukanlah tubuh manusia yang dipulihkan seperti Lazarus. Tapi dia saudaraku adalah Tuhan. Dan kita tahu dia adalah Tuhan, apapun bisa dia lakukan. Dan Tuhan Bapa sudah merencanakan semuanya bagaimana supaya yang terhilang itu dapat kembali ditemukan. Entah itu keluarga, jiwa-jiwa yang terhilang. Dan apapun saudaraku dapat dilakukan Tuhan karena dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang berdosa. Dia bukan saudaraku memiliki tubuh manusia yang dipulihkan seperti Lazarus. Mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Yesus menghabiskan waktu 40 hari untuk mengajar murid-muridnya dan mereka berubah secara drastis. Ada satu bukti tadi saudaraku, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga seluruh pintu jendela mereka kunci benar-benar. Karena kematian Tuhan mencekam bagi murid-murid. Tapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri. Lalu makan bersama-sama dengan murid-murid. Begitu juga makan bersama-sama dengan murid-murid. Dan saudaraku yang kekasih, selama 40 hari Yesus mengajar murid-muridnya dan mereka berubah secara drastis. Mari kita lihat saudaraku di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Kita baca 1-2 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, Yesus membuka pikiran murid-muridnya setelah mereka lihat Yesus benar-benar bangkit. Apakah kita juga dapat atau bisa mengalami yang dialami oleh murid-murid? Sepanjang kita saudaraku membuka firman Tuhan. Dan sepanjang kita saudaraku pergumulan yang kita alami ke depan. Sepanjang kita saudaraku beribadah dengan baik dan benar. Sepanjang kita saudaraku menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Maka firman ini dapat membuka hati dan pikiran kita. Bahkan mata kita. Sehingga kita pun mengalami perubahan yang drastis. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Karena kita juga saudaraku mengalami sebagai saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita juga haruslah mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid. Mengalami perubahan. Bahkan hari esok mereka berarti. Dan mereka tidak lagi takut. Di mana pada waktu saudaraku Yesus mati mereka ketakutan. Takut mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka. Jadi kita bisa saudaraku mengalami apa yang dialami oleh para rasul ini. Sepanjang kita percaya pada firman dan mengakui firman dan menjadikan firman ini dalam kehidupan kita. Tiap langkah kita.
laku kita, pandangan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita. Hari Minggu kita sudah mendengarkan firman. Firman Tuhan yang ada dalam mulut kita tidak pernah gagal dan bisa digagalkan. Amin saudaraku. Mari kita lakukan firman Tuhan ini selama hidup kita saudaraku. Amin. Nah. Dan kita dapat berdoa agar Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti. Ketika kita menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang sulit untuk dimengerti. Yang sulit untuk dipahami. Dan kita dapat berdoa supaya Roh Kudus saudaraku menyingkapkannya. Dan Roh Kudus dapat membuka pikiran untuk mengerti. Dan memberikan kepada kita wawasan yang kita perlukan untuk menerapkan firman Tuhan ke dalam hidup kita. Amin saudaraku. Jadi Tuhan pergi naik ke surga, kita tidak ditinggalkan seorang diri. Dan dia berkata, dia akan kembali datang. Amin saudaraku, haleluya. Nah sebelum kebangkitan Tuhan, mereka saling berdebat. Salah satu di antara mereka yaitu Petrus. Petrus takut mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yesus, dia takut saudaraku ketika ditanya, kau juga bersama dengan dia kan? Lalu saudaraku Petrus menyangkal. Dan dia berkata, tidak. Lihat saudaraku perubahan yang terjadi. Ada orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia akan mudah menyangkal Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah bersama dengan dia, Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dan inilah firman Tuhan meneguhkan kita. Kita yang hadir pada saat ini. Supaya kita juga saudaraku menyampaikan tugas Tuhan bagi kita. Tugas yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat beribadah bersama-sama dengan kita. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Nah puji Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mengatakan di mana pada waktu Yesus mati mereka bercerai-berai. Kecewa dan ketakutan. Mereka takut kehilangan nyawa mereka. Makanya mereka menyangkal Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah menerima firman dan tertanam di dalam hati kita. Dan percaya dan banyak firman sudah kita dengarkan. Kita bukan hanya percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi percaya kepada perubahan dan percaya kepada pertumbuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bahwa setelah melihat kebangkitan Yesus. Mereka menjadi tidak takut. Bahkan mereka saudaraku mempertaruhkan segala sesuatu untuk menyebarkan kabar baik tentang dia di seluruh dunia. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebelum hari ini saudaraku kita sudah melakukan doa puasa untuk membela gereja kita di hadapan Tuhan. Supaya gereja ini tetap maju sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita tetap berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa baik karakter Kristus dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kemungkinan di antara saudara sudah mulai bergerak memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Amin saudaraku. Dan saudaraku ada 2 anak sekolah minggu kita. Dari kecil saudaraku. Bersama dengan orang tuanya beribadah bersama dengan kita. Ketika dia bisa dilepaskan. Lalu saudaraku mereka sekolah minggu. Dan saudaraku pada hari Minggu. Mereka sudah dilepas oleh guru sekolah minggunya. Beribadah bersama-sama dengan kita. Dan saudaraku ada perbedaan bagi mereka berdua. Dimulai dari mereka berdua. Karena ini pengalaman yang sudah kita rasakan saudaraku. Supaya mereka memiliki mentor. Mereka memiliki ibu rohani mereka saudaraku. Bukan hanya 4D mereka saja.
Atau bukan hanya saudaraku guru sekolah minggu mereka saja. Tetapi ada saudaraku yang kita pakai saudaraku lewat gereja ini untuk mementori mereka. Dan hari Minggu semalam saudaraku mereka dilayani supaya mereka semakin kuat ya kepastian keselamatan mereka. Dan ketika mereka saudaraku menghadapi masalah, mereka harus lebih kuat dari yang lain-lainnya. Pada waktu masa-masa mereka. Amin saudaraku. Dan kita juga bersyukur kepada guru sekolah minggu yang sudah menuntun mereka. Yang sudah ya mendewasakan mereka. Dan saya juga bersyukur kepada saudara sebagai orang tua yang sudah mengajarkan kepada mereka kesetiaan dan takut akan Tuhan. Ya mereka tidak pindah-pindah. Dan ini kita harapkan saudaraku, apa yang sudah mereka dengarkan firman Tuhan di tempat ini, dan mereka bisa dimuridkan dengan baik di tempat ini. Amin. Haleluya. Nah, mari saudaraku, mari kita seperti murid menyadari ya siapa Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat saudaraku bagian yang kedua. Mengapa Yesus naik ke surga? Supaya pergi memberitakan Injil, segala kuasa ada di dalam Dia. Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan kita. Amin. Mari kita lihat saudaraku di dalam Markus 16. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Jadi Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan kita. Amin saudaraku. Tetapi Yesus secara rohani Dia hadir bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus. Kita lihat dan kita baca 1-2 ya. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin saudaraku. Nah, di ayat 15 berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Jadi Roh Kudus diutus ya supaya Allah menyertai dan berada di dalam diri para pengikutnya setelah Kristus kembali ke surga. Jadi Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Nah, jadi jangan kita berpikir Tuhan naik ke surga berarti kita ditinggalkan. Tidak. Dan Dia berkata, aku akan kembali. Artinya setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus Allah Dia kirimkan untuk kita, menyertai kita. Dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Itulah janjinya kepada kita saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Dan saudaraku kita lihat. Di mana Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk melepaskan ikatan-ikatan. Yang terutama saudaraku, kita diutus menyampaikan kepada jiwa-jiwa bahwa hutang mereka sudah dilunasi oleh Tuhan. Yaitu melalui kematian Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berdosa, percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dan lihatlah betapa mulia dan agungnya Tuhan yang kita sembah. Dia percaya mengutus kita dan memberitahukan kepada kita
Mereka yang berdosa, yang berhutang, tidak lagi dituntut hutang bagi mereka karena sudah dilunasi Tuhan melalui kematiannya, darah yang kudus. Jadi orang yang melakukan ini, yang menerima pengutusan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa dia juga sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Bukan lagi penghukuman oleh karena dosa. Tapi dia percaya Tuhan sudah menyelamatkan dia dan berkuasa kematian dalam hidupnya. Dan ternyata tidak segampang dan semudah bayangan kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Karena menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dasarnya kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi menerima penghukuman oleh karena dosa, tapi kita sudah menerima kehidupan melalui kematian Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan kita sebagai gereja untuk mematangkan dan menguatkan jemaat supaya percaya. Karena menjadi percaya itu pertolongan Tuhan. Itu pengalaman dia dengan Tuhan. Itu masa-masa dia dengan Tuhan. Memang perlu kita dimuridkan, kita perlu memiliki gereja yang dapat menuntun dan menudungi kita. Tetapi saudaraku, yang paling kita pentingkan adalah Yesus. Dan inilah masalah dalam gereja. Ada yang sudah diselamatkan, ada yang sudah percaya, tetapi dia tidak percaya. Menerima utusan dari Tuhan, menyampaikan kepada mereka yang ada di luar sana bahwa mereka tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Tuhan sudah melunasi hukuman mati mereka di kayu salib. Dan ini tidak mudah saudaraku untuk mengatakan kalau kita tidak menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku, mari kita lihat saudaraku firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, orang Kristen pada zaman ini di seluruh penjuru dunia, mereka disebut sebagai misionaris. Dan mereka saudaraku memberitakan kepada seluruh dunia, kepada jiwa-jiwa di mana mereka berada pada saat ini, bahwa Tuhan tidak menghukum mereka, tapi Tuhan menyelamatkan mereka melalui kematian Tuhan Yesus. Berita sukacita inilah yang mereka sebarkan. Dan ini juga saudaraku bagi gereja-gereja di seluruh dunia ini. Bukan hanya mereka sebagai misionaris, tapi kita sebagai gereja Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Kita tidak perlu mengalami dosa berulang-ulang. Baru kita saudaraku sadar bahwa kita ini utusan Tuhan. Cukup pada waktu kita lahir baru. Setelah itu saudaraku kita naik sebagai orang rohani. Bertumbuh sebagai orang rohani. Terus naik sebagai orang rohani. Supaya kita dapat saudaraku menerima utusan itu. Dan merasakan bagaimana berat dan pahitnya hidup di dalam dosa. Maka Tuhan berkata, sampaikan. Mereka tidak lagi dalam penghukuman. Saya sudah menyelamatkan mereka. Mereka tidak lagi berutang. Tetapi mereka sudah dimerdekakan dari utang-utang mereka. Saya sudah membayar dan melunasinya dengan harga yang mahal. Yaitu darah yang kudus. Amin saudaraku. Ada pemimpin dunia. Pemimpin di dalam kantor kita mempercayai kita, mengutus kita.
ke salah satu provinsi atau negara di luar pada negara kita. Karena kita di bawah otoritas, pasti saudaraku kita yakin kembali juga selamat. Dan kita yakin mengerjakannya pasti dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Nah ini soal kerohanian, keselamatan. Tuhan kita itu lebih dari pemimpin dunia. Dia adalah Tuhan. Dan dia berkata, sampai selamanya aku menyertaimu. Amin saudaraku, haleluya. Mari saudaraku yang kekasih, supaya kita pulang dari tempat ini, kita bukan hanya secara rutin setiap tahun mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus saja saudaraku. Haleluya saudaraku, amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan hidup bagi kita saat ini, ketika hubungan kita dengan Kristus makin bertumbuh, Ia akan memberi saudara kesempatan dan juga kekuatan batin untuk memberitakan firman-Nya. Haleluya. Amin. Berikan dulu saudaraku waktu kita bersama dengan Tuhan. Berikan dulu saudaraku segala masalah dan pergumulan, bahkan yang menghalangi langkah kita kepada Tuhan. Barulah Tuhan saudaraku meneguhkan kita. Akan ku teguhkan imanmu anakku. Akan ku sembuhkan sakitmu anakku. Akan ku berkati engkau anakku. Akan ku kuatkan telapak kakimu, lututmu untuk siap kau melangkah memberitakan Injilku. Amin saudaraku. Jadi untuk memberitakan Injil tanpa persiapan rohani kita matang dan kuat. Dan inilah saudaraku pekerjaan kita sebagai gereja. Supaya semua kuat. Bukan hanya saudaraku secara rutin saja kita beribadah. Amin. Mari kita lihat saudaraku ayat 16 tadi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan saudaraku air baptisan yang menyelamatkan, melainkan anugerah Allah yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Akhir-akhir ini saudaraku, sebelum baptisan di Fordi, jiwa-jiwa baru itu dilayani, diteguhkan, berkali-kali dilayani supaya iman mereka kepada Kristus akan keselamatan mereka benar-benar teguh supaya mereka siap menerima baptisan. Amin saudaraku. Sekalipun dia sudah lahir baru, sekalipun dia sudah dibaptis, kalau dia tidak memiliki iman kepada Kristus, semuanya menjadi sia-sia saudaraku. Amin. Begitu juga mengenai altar call kelahiran baru bagi jiwa-jiwa yang datang ke gereja ini saudaraku. Kita tangkap, kita layani dulu dia dengan baik-baik. Supaya pelayanan kita pun saudaraku tepat pada sasaran. Dan mereka pun saudaraku semakin mengerti tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka akan dihukum. Tidak peduli apakah dia sudah baptisan. Apakah belum? Karena firman Tuhan berkata orang percaya diselamatkan. Amin saudaraku. Berarti ada juga orang yang tidak percaya. Walaupun dia sudah lahir baru, walaupun dia sudah baptisan. Tapi kita pegang firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang diselamatkan. Kita lihat ayat 17 dan ayat 18. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah,
Saudaraku, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18. Kita baca 1-2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Allah memberikan kuasa kepada Yesus atas sorga dan bumi. Amin. Nah, berdasarkan kuasa tersebut Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan pelipat gandaan. Sementara atau murid-murid sementara mereka memberitakan Injil, mengajar dan membaptiskan. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, terkadang Allah menunjukkan kuasanya yang ajaib dan yang dahsyat untuk menyelamatkan para pengikutnya. Kita bisa mengatakan tuntutan pada saat itu. Amin. Nah, kalau memang pada saat itu saudaraku, itu yang kita butuhkan untuk menyelamatkan kita, Tuhan dapat melakukannya. Amin saudaraku, haleluya. Nah, secara ajaib tangan Tuhan, campur tangan untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat dalam Kisah 28 ayat 5, di mana Paulus berhadapan dengan seekor ular dan dia diselamatkan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Di dalam Matius 10 ayat 1, murid-murid menyembuhkan orang sakit. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dalam Kisah 3 ayat 7 dan ayat 8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi Allah memanggil kita untuk hidup sebagai warga negara baru dalam kerajaan kekal dan bersaksi melalui perkataan dan pelayanan dengan kasih dan kuasa Allah. Jadi kesaksian kita hendaklah berpusat kepada Yesus. Amin. Bukan kesaksian orang yang kita saksikan. Tetapi saudaraku, kesaksian kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga saudaraku ini mengenai kenaikannya. Dia terangkat ke surga. Mari kita lihat dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Haleluya saudaraku, amin. Nah, jadi sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi ketika Yesus naik ke sorga, kehadirannya secara fisik meninggalkan murid. Tetapi dia berkata, aku akan kembali. Berarti saudaraku, rohnya diutus bagi kita. Dan rohnya sekarang ada bagi gereja, bagi saudara dan bagi saya. Amin saudaraku. Nah, kalau saudaraku ada orang yang meninggalkan kita pasti kita sedih. Amin. Begitu juga saudaraku memandang kepergian Tuhan Yesus ini pasti saudaraku menakutkan. Tetapi bagi murid tidak lagi menakutkan akan kepergian Tuhan Yesus. Justru saudaraku, murid-murid menepati janji yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tuhan berjanji, aku akan datang
dan aku akan mencurahkan rohku bagimu. Amin saudaraku. Setelah itu saudaraku, murid-murid penuh padat waktu mereka melayani jiwa-jiwa untuk memenuhi janji Tuhan. Jadi jangan takut. Amin saudaraku. Sama seperti murid-murid ini. Mereka tidak takut. Waktu Tuhan mati mereka takut. Tapi ketika Tuhan mereka lihat bangkit semangat mereka. Dan ketika Tuhan saudaraku naik ke sorga, mereka tidak takut. Karena apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, itu yang mereka saudaraku tepati. Dan Tuhan pun mengajar mereka selama sebelum Tuhan naik ke sorga. Selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengajar mereka. Amin saudaraku, semakin padat waktu mereka bersama dengan Tuhan pada saat itu. Jadi Yesus yang sama ini yang hidup bersama para murid, yang mati dan dikuburkan, dan yang bangkit di antara orang mati, mengasihi kita dan berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Jadi murid saudaraku mengasihi Tuhan, mari kita juga mengasihi Tuhan. Dan murid yang dipercayai Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dan kita mengenal Dia lebih baik dengan mempelajari kitab suci. Berdoa, membiarkan Roh Kudus menjadikan kita lebih serupa dengan Yesus. Amin saudaraku, sebagaimana Tuhan berkata saudaraku. Supaya mereka tetap di dalam persekutuan. Supaya mereka tetap bersama. Haleluya saudaraku. Dan yang membuat mereka bersama adalah janji Tuhan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian juga kita saudaraku. Yang membuat kita bersama sampai Tuhan nanti datang menjemput kita saudaraku yang kekasih. Kita mempelajari firman Tuhan yang sama. Kita berdoa kepada Tuhan kita yang sama. Amin saudaraku. Dan membiarkan Roh Kudus menjadikan kita lebih serupa dengan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan kesempurnaan tugasnya, otoritasnya sebagai Allah, penobatannya sebagai Raja. Mari kita lihat saudaraku ayat yang terakhir dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Sebagaimana Kristus melayani, demikian juga kita harus melayani. Amin. Sebagaimana mereka melayani, kita juga harus melayani. Mari kita lihat saudaraku ayat 9 sampai 11. 1, 2 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuhan Yesus memberkati saudaraku yang kekasih. Mari kita meminta terus kepada Tuhan supaya bertambah-tambah pengertian kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita. Namun lewat firman Tuhan yang kita dengarkan dalam penantian ini, sama seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya, agar kita tetap mempelajari firman Tuhan. Bersama-sama kita dapat membuka Alkitab kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan berdoa di rumah kita dan tetap kita berdoa. Baik itu di gereja, tetaplah berdoa untuk pemerintah kita dan untuk jiwa-jiwa dan untuk seluruh gereja. Dan masih banyak hal yang lain untuk kita doakan. Demikian juga tetaplah kita bertumbuh saudaraku di dalam Tuhan. Menjaga hidup kita dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku kita angkat pujian kita.
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena firman-Nya bagi kita mengatakan Dia telah bangkit dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ada banyak tanda mengatakan Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan Dia sebelum naik ke surga memberkati kita supaya kita semakin teguh, semakin kuat. Dan ketika Tuhan naik dan Dia berkata kepada kita, jangan takut sebab Dia datang kembali untuk menjemput kita. Amen. Dan sebelum Dia menjemput kita saudaraku, dan Dia sudah menepati janjinya, aku akan kembali. Yaitu Dia mengirimkan roh-Nya bagi kita. Amen. Untuk menyertai kita sebelum Dia nanti datang untuk menjemput kita. Mari kita angkat pujian kita ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan Pasti buka jalan. buka jalan. Haleluya. Kami percaya Tidak Engkau ada Tuhan yang tidak kurang, pernah yang terlelah. segala Engkau pengorbanan Tuhan yang selalu besar berharga. kami.
kasih. Diberkatilah kami, diberkatilah setiap hati yang terisi dengan firman Tuhan. Dialah yang percaya, dialah yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dialah yang berpegang pada janji Tuhan. Dialah yang mempersilakan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya, kami beriman. Oh, ya Rabaku Rabasanda, ya Radadadadadadadada basi. Terima kasih Tuhan. Hidup kami seperti hidup yang diberkati. Semakin bebas kami melakukan firman-Mu. Kami berkata pada diri kami, Tuhan, mereka-reka yang baik dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai bukti bagi kami. Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan Engkau bersama-sama dengan murid. Dan pada waktu itu Engkau makan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga Tuhan, sekalipun Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau ada di tengah kami saat kami makan. Karena Yesus yang memberkati makan minum kami setiap hari. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Dan Engkau Tuhan, sebelum naik ke surga, memberikan amanat agung-Mu. Engkau perintahkan kami menjadi saksi. Engkau perintahkan kami jangan takut. Engkau perintahkan kami agar kami tetap dalam persekutuan. Engkau perintahkan kami agar kami tetap senantiasa menantikan janji-Mu. Karena Engkau berkata, Roh-Mu Kau turunkan atas kami untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Roh-Mu bagi kami saat ini yang mengajari kami mengenal Engkau, mengenal firman-Mu, mengenal janji-janji-Mu. Baik itu janji-Mu bagi murid-murid-Mu Tuhan. Begitu juga melihat kepada keteguhan ketaatan murid-murid-Mu. Terima kasih, haleluya. Dan ketika Engkau naik ke surga, sekarang Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan berkata, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam penantian kami kepadamu, jangan kami takut. Tetaplah kami memberitakan Injil. Tetaplah kami dalam doa. Tetaplah kami dalam persekutuan sesama tubuh Kristus. Terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami hidup oleh karena iman pada firman-Mu. Kami melayani dan kami menjalankan aktivitas kami. Itu pun oleh karena iman kami pada firman-Mu. Begitu juga Tuhan, pada waktu kami menantikan jawaban-jawaban doa, itu pun oleh karena iman kami pada firman-Mu, sehingga kami punya alasan untuk melakukan sesuai janji-Mu dalam hidup kami.
seolah-olah kami sudah mendapatkan jawaban, seolah-olah kami sudah diberkati. Karena Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kami, seperti itu juga Tuhan lakukan bagi kami. Bagian kami percaya, dan bagian kami beriman, dan bagian kami melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kami. Bagian kami tetap kuat dalam penantian akan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi Roh Kudus yang Dia janjikan telah ada di dalam hati kami dan menuntun hidup kami, hari-hari kami, dan Dialah membenarkan kami, dan Dialah yang menunjukkan kepada kami jalan yang mana yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan yang mana jalan ke kanan ke kiri Dialah yang menunjukkan bagi kami. Roh Kuduslah yang meyakinkan kami supaya kami jangan lagi sama dengan sifat kami yang lama, tetapi kami sama seperti Tuhan Yesus, seperti firman-Nya, dan kami tidak mengenal lelah, percaya pada firman, dan kami tidak terlalu lembek kepada diri kami, tapi keras terhadap diri kami, oleh karena firman Tuhan yang telah menyelamatkan kami, supaya kami jangan hidup terombang-ambing oleh arus dunia ini. Roh Kuduslah yang mengajari kami agar kami percaya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami, dan kami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kuduslah yang meyakinkan iman kami itu benar, dan kami dapat percaya kepada keyakinan kami itu, bahwa Tuhan ada di depan kami, yang sudah menyediakan segala kebutuhan kami, bahkan menjamin masa depan kami. Tuhan berkatilah baik saya, baik Philip, Ripka, Markus, Onike, baik juga Gusni, begitu juga Meme. Kami sebagai keluarga gembala, kami perlu kuat senantiasa. Kami perlu menguatkan umat-Mu. Kami perlu berdiri di atas kebenaran firman, dan kami perlu hidup benar, hidup kudus, sehingga semua Tuhan pelayan dan umat-Mu melihat Yesus yang ada di dalam diri kami. Dan Yesus yang ada di dalam diri kami memudahkan mereka untuk sungguh-sungguh percaya pada firman-Mu Tuhan. Karena kami adalah keluarga yang tidak bisa dicerai-beraikan. Tidak ada lagi waktu bagi kami untuk bermain dan berleha-leha. Semuanya sudah Tuhan selesaikan dan sudah Tuhan cukupkan. Bahkan masa depan kami pun sudah dijamin oleh Tuhan. Melalui ibadah kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ini membuat kami semakin satu di dalam kasih Yesus. Semakin satu di dalam iman, percaya kepada firman Tuhan. Dan dimanapun kami berada, apapun yang diperhadapkan kepada kami, selalu mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena setiap kesaksian kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu pengalaman khusus kami dengan Tuhan. Tuhan berkatilah yang melayani altar-Mu. Ada Tuhan Yesus, Markus, ada Eunike, juga ada Andri, juga ada Joshua. Baik juga pelayan yang melayani pada hari ini. Walaupun saya tidak menyebut nama mereka, tapi Yesus mengenal hati mereka. Baik guru sekolah minggu, umat Tuhan, dan anak sekolah minggu, semuanya kami diberkati. Punya peluang dan kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan bagi kami semua sampai akhir zaman. Maka kami juga menyiapkan waktu kami untuk bertumbuh dalam rohani, bertumbuh
bertumbuh secara dewasa rohani. Barulah Tuhan memberikan kepada kami perlengkapan-perlengkapan senjata rohani, supaya jiwa yang Kau utus untuk kami bawa kepadamu, jangan sesat kami buat, jangan salah kami melayaninya, jangan kami memiliki motivasi yang salah, tetapi firman Tuhan yang menyelamatkan kami, itulah yang akan kami bawa kepada mereka. Tuhan, Engkau memberkati kami, baik perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat. Juga umat-Mu Tuhan yang tidak ikut bersama kami ibadah, mereka secara online, di luar dari jemaat GKII, Engkau berkati mereka dapat sesuatu yang membangkitkan iman mereka, yang membangkitkan mereka dari tidur rohani mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh secara rohani. Mereka mengalami jamahan Tuhan, baik mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, karena mereka dapat mengikuti dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah GKI Padang, baik firman Tuhan, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lingkungan yang sudah mengizinkan kami beribadah. Berkat-Mu juga Tuhan bagi pemerintah kami, baik pusat maupun daerah-daerah. Dan di dalam libur mereka dapat Tuhan berlibur bersama dengan keluarga mereka. Mereka dapat saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka tabrakan, roh pencuri sukacita dan damai sejahtera, tidak mau memberikan hidupnya sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, tidak percaya kepada kebangkitan, baik juga kepada kenaikan Tuhan Yesus, masih ragu-ragu, keluar kostan penipu, tinggalkan rohani kami, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami, baik masa depan rohani kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita katakan amin 3 kali. 1, 2 ya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.